Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya para trader ya, Sony Ismail di channel kesayangan kita, channel edukasi online yang membahas seputar tips dan trik tentang trading online teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang berniat mau membuka akun trading, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Nanti bisa saya bantu untuk pembuatan akunnya. Kali ini saya akan sharing nih beberapa mengenai salah satu indikator yang cukup sering digunakan oleh para trader, yaitu Bollinger Band. Apa sih fungsi dari Bollinger Band itu sendiri? Sebelumnya indikator sendiri adalah alat bantu yang digunakan untuk menganalisa. Jadi setiap trader bisa menemukan fungsi tersendiri sebagai penunjang alat bantu untuk analisa. Nah, ini adalah pengertian indikator. Di sini saya akan share 3 fungsi Bollinger Band yang biasanya saya gunakan untuk menganalisa. Jadi stay tune di sini akan saya bahas khusus buat kalian. Kali ini akan kita bahas lebih dalam. Sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam, saya akan menjelaskan ya kepada kalian semua bahwa apa sih sebenarnya Bollinger Band itu ya. Bollinger Band ini dibuat oleh pakar analisa teknikal bernama John Bollinger pada tahun 1980. Indikator ini merupakan derivat dari moving average yang dikembangkan menjadi 2 garis, yaitu garis atas atau disebut upper band dan garis bawah yang disebut lower band. Bisa dilihat pada gambar ini sebagai ilustrasi untuk kalian. Kedua garis ini membatasi pergerakan saham maupun forex ya, dengan lebih dari 90% berada di dalamnya. Parameter standar yang direkomendasikan oleh John Bollinger adalah 20-2. Artinya menggunakan MA20 dengan 2 standar deviasi. Dengan demikian garis atas adalah hasil MA20 ditambah 2 SD, sementara garis bawah adalah hasil MA20 dikurangi 2 SD. Standar deviasi sendiri adalah istilah untuk menunjukkan volatilitas harga. Misalnya dengan mengukur perbedaan nilai harga penutupan dengan nilai rata-rata. Namun di sini bisa dipahami ya. Bagi yang masih bingung, stay tune di sini ya. Nanti akan saya jelaskan lebih mudah, langsung di chat ya, supaya kalian tidak bingung. Semakin tinggi nilai standar deviasi, maka menunjukkan volatilitas yang semakin tinggi, yang tercermin pada semakin lebar atau renggangnya jarak antara kedua garisnya. Sebaliknya, semakin rendah nilai standar deviasi, maka menunjukkan volatilitas yang semakin rendah, yang tercermin pada semakin sempit atau dekat jarak antara kedua garisnya. Dan berikut ini saya jabarkan gimana cara insert indikatornya ke dalam chart ya. Kalian masuk aja ke insert, terus kalian klik indikator, langsung cari tren ya. Di situ ada pilihan Bollinger Band. Nah, itu langsung kalian klik teman-teman ya. Dan itu bisa langsung kalian klik. Nah, terus untuk periodenya kita atur seperti ini. Ya, periode 20 deviasi 2 ya. Pasang close. Untuk warnanya bisa kalian atur sendiri ya. Untuk warnanya bisa kalian atur sendiri. Langsung oke. Nah, sekarang akan saya sharingkan kepada kalian ya fungsi dari indikator Bollinger Band. Yang pertama, fungsinya adalah overbought dan oversold. Salah satu fungsi pokok Bollinger Band adalah mendeteksi overbought dan oversold. Pergerakan harga di luar garis atas menandakan kondisi overbought ya. Sedangkan pergerakan harga di luar garis bawah menunjukkan kondisi oversold. Jadi jika harga menyentuh garis atas, dia overbought, dan jika harga menyentuh garis bawah, dia oversold. Sampai sini bisa dipahami ya. Peluang beli terjadi apabila harga sedang berada dalam kondisi oversold. Dan sebaliknya, peluang jual terjadi apabila harga dalam kondisi overbought. Ini akan coba saya tampilkan. Ya, bisa dilihat. Untuk saran saya, kalau Bollinger Band pada waktu kondisi trending ya, jadi kalian bisa pakai, katakanlah sekarang pada posisi uptrend, Nah, terus kalian cari
waktu dia menyentuh area oversold, ya baru kalian melakukan buying. Begitu juga sebaliknya, pada waktu kondisi bearish atau tren turun, ya kalian cari kesempatan ketika harga menyentuh area Bollinger Band pada waktu oversold, pada waktu overbought. Ya, bisa dipahami ya. Bisa dilihat kalian di gambar, ya pada waktu jadi trending kalian bisa masuk. Ya, saran saya sih jauh lebih akurat jika kalian masuk pada waktu trending, ya. Dan fungsi yang kedua sebagai strong trend, ya. Bollinger Band juga dapat digunakan untuk menandakan tren kuat yang sedang berlangsung. Hal ini apabila pergerakan harga berada pada bagian paruh atas dari Bollinger Band, di mana moving average 20 itu adalah garis tengah Bollinger Band, bertindak support dari tren pergerakan harga. Bisa dilihat pada gambar. Nah, yang ketiga adalah berfungsi sebagai breakout, ya. Bollinger Band juga menghasilkan peluang beli apabila harga menembus keluar atau ke atas upper band disertai dengan penembusan resisten, dan sebaliknya peluang jual terjadi apabila harga menembus keluar ke bawah lower band dengan disertai penembusan support, di mana sebelumnya terjadi fase konsolidasi atau sideways. Saat konsolidasi tersebut, Bollinger Band mengalami penyempitan, ya, atau shrinking, atau volatilitasnya menurun. Jadi lihat di gambar ya. Jadi pada waktu sideways kecenderungannya dia menyempit, ya. Cukup sekian sedikit pembahasan saya tentang Bollinger Band, ya. Jika kalian masih bingung, ya silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya jawab dan akan saya jabarkan lebih terperinci, ya. Jika ada materi-materi yang belum paham, kalian bisa tinggalkan juga materi yang ingin saya ulas di kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya buatkan kontennya supaya kalian juga lebih paham. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, ya. Sekalian nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit dan salam profit.